Saya curiga ayah saya itu kalau saya tidur dari kecil kayaknya dia seperti Romi Rafael bawa kalung gitu, pendakwah gitu. Saya curiga. Anda bayar penceramah itu, memberikan honor untuk penceramah, bukan menghonor ilmunya, yang dihonorkan waktunya, transportasinya dan lain sebagainya. Kamu lagi di ambulans nganterin ibumu yang sakit jantung. Yang setiap detik kamu akan rasakan penting itu waktu. Ke dokter itu mau bayar mahal. Bahkan ke bengkel aja mau bayar mahal untuk motornya. Tapi untuk hatinya ke ulama, kayak sayang-sayang sama duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton video ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup. Bareng gue Ali. Kali ini gue judulnya bertamu lagi. Udah beberapa episode bertamu dan gue sangat senang bertamu karena tamunya selalu luar biasa. Dan sekarang ada Habib Husin Ja'far. Iya. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengizinkan kita bertamu ke sini ke Warung Sejarah RI. Iya. Warung Sejarah RI. Di sini teman-teman semua ini kumpulan koleksi buku-buku langka, betul Beb ya? Iya, betul. Dari berbagai macam bahasa bahkan? Dari berbagai macam bahasa, berbagai macam genre. Fokus utamanya sih dulunya sejarah Indonesia. Tapi seiring saya dikenal sebagai pendakwah, akhirnya juga menyediakan juga buku-buku Islami. Itu buku second sama utamanya buku-buku yang sudah lama, usianya puluhan atau bahkan ratusan tahun, buku-buku langka lah. Berarti ini mungkin boleh kita lihat-lihat juga nanti habis ini ya? Iya, boleh. Buku-buku yang lain ya? Iya. Saya sebagai orang yang suka baca buku juga, tapi buku-buku langka ini penasaran, jujur aja penasaran banget. Selangka apa dan apa aja buku-bukunya gitu. Boleh. Nanti. Kita nih di sini sudah ada 14 ribuan koleksi. 14.000? 14.000 koleksi kurang lebih. Dan ini ada motor lewat, biar semua yang nonton 14.000. 14.000 buku langka. Luar biasa. Dan kita kan ini ngobrolin hidup. Iya. Nah, kemudian ya Habib Husin sebagai pendakwah, penulis, konten creator juga. Entrepreneur juga, saya melihat sebagai seorang entrepreneur juga gitu. Iya. Dan di sini kita bicara secara luas mengenai perjalanan hidup Habib Husin gitu ya. Oke. Iya. Nah, kalau kita langsung mulai, saya pertama mau tanya awal mulanya sampai akhirnya memutuskan untuk berkarir gitu ya. Iya. Berkarir sebagai mungkin awal mulai dilihat dari sisi dakwah dulu mungkin gitu ya. Iya. Apakah benar nggak kalau saya bilang gitu awal mulai dilihat dari sisi itu? Itu awal mulai punya ketertarikan dan bahkan kepedulian ke situ dari mana? Iya. Jadi pertama ini kalau teman-teman tahu, jadi yang dikasih lampu sorot tuh Ali doang sebagai host. Yang saya nggak usah dikasih lampu sorot karena sudah terang. Saya yang perlu dicerahkan, saya yang perlu tercerahkan. Sudah langsung terang. jadi ini menarik karena begini, Li. Saya ini terlalu banyak mikirin dan berbicara tentang kematian. Jadi nyiapin untuk mati kan. Konten-konten saya tuh kan gimana kita ibadah. Serem banget kayaknya. Bahkan saya itu pernah sampaikan satu quote dari Rumi. Matilah kamu sebelum kamu benar-benar dimatikan. Artinya benar-benar hilang nyawanya. Artinya matilah egomu gitu. Nah, jadi konten saya tuh selalu biasanya kaitannya ujung-ujungnya tentang kematian. Nah, ini ngomongin hidup, makanya menarik sekali akhirnya. Ngobrolin hidup walaupun tapi sebetulnya banyak ngomongin soal kematian. Iya. Jadi akhirnya saya punya konten yang tentang kehidupan gitu. Nah, jadi dibilang karir sih enggak. Jadi saya kan punya pekerjaan, yaitu jual buku-buku langka ini. Itu sebagai betul-betul yang pekerjaan saya. Karena saya dididik oleh ayah saya bahwa
ulama itu juga harus entrepreneur. Kenapa entrepreneur? Agar dia punya waktu yang leluasa untuk tetap berdakwah. Kemudian yang kedua, agar dia sebisa mungkin itu tidak mendapat amplop, tapi memberi amplop kepada jamaahnya. Agar bukan mendapat amplop, justru memberi amplop kepada jamaahnya lagi. Iya, makanya ya tipis-tipis saya coba di YouTube saya. Meskipun subscribernya banyak, tapi sampai sekarang nggak dimonetize misalnya. Itu bagian dari upaya saya untuk menjaga amanah ayah saya. Jadi karir tetap, tapi dakwah itu kayak sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dalam diri saya gitu. Karena memang pertama dari kecil ayah memang mendidik bahwa orang itu kalau mau bermanfaat secara maksimal, dia bukan hanya membantu kehidupan orang di dunia, tapi nanti kehidupan orang nanti di akhirat, yaitu melalui dakwah itu. Jadi dari kecil itu sudah dipapar dengan dakwah sudah. Pokoknya kamu jadi pendakwah gitu. Nah makanya sekolah saya itu nggak pernah keluar dari hal-hal yang sifatnya keagamaan. Misalnya TK saya TK Islam, SD saya madrasah, sempat SMP di sekolah negeri, tapi saya juga ikut rohis gitu, yang bagian ngurusi musola sekolah gitu. SMA saya nyantri, S1 saya di bidang akidah, S2 saya di bidang tafsir. Jadi full karena itu. Nah, dakwah juga itu sebenarnya yang naik ke permukaan itu karena di YouTube itu 3 tahun ini mungkin. Tapi sebelumnya itu saya 5 tahun yang lalu itu, dan itu tidak keluar dari konsep dakwah yang seperti sekarang, artinya dakwah yang fun. Itu 5 tahun yang lalu saya sudah bikin pentas dakwah. Jadi di kampung bersama teman-teman anak band. Jadi teman-teman ini anak band bertato, ngerokok. Sebagian sebelum kenal masih minum minuman keras gitu. Akhirnya saya main ke tempat mereka. Kemudian, mau nggak gua kasih project nih? Lu bikin lagu-lagu religi. Waduh, sholawatan dong kata dia. Enggak, bukan. Lagu-lagu yang menenangkan lah, yang asik gitu. Akhirnya ya udah kita bikin tuh. Misalnya mengaransemen lagu Ilir-Ilir karena masyarakatnya Jawa. Kemudian beberapa lagu-lagunya Kiai Kanjeng punya Cak Nun karena terinspirasinya dari Cak Nun. Nah, itu saya bikin pentas musik, tapi ada juga ceramahnya di sela-sela. Jadi asik gitu. Nah, itu yang kepegang. Jadi dari dulu saya tuh memang berdakwah, tapi gimana sekiranya dakwahnya itu menyenangkan, asik, dan segmennya tetap anak muda itu. Gak mesti saya harus mentua-tuakan diri saya, karena toh suatu hari akan tua gitu. Jadi nikmati dulu masa mudanya. Iya, jadi saya nikmati, tapi di sisi lain saya ingin berdakwah. Dulu sebelum itu 13 tahun kan karirnya sebagai penulis keislaman. Saya tuh menulis di koran pertama kali kelas 2 SMA di pesantren. Sorry, tapi kalau menulis itu pun menulis tentang keislaman juga. Iya, dakwah juga. Dakwah juga kan dakwah sebetulnya. juga, Cuman keislaman. Caranya aja yang berbeda. Gitu. Cuman pisaunya dulu itu lebih banyak filsafat, karena S1 saya di filsafat. Jadi banyak kemudian mengaitkan teori filsafat dengan Islam gitu. Misalnya tuh ada Sayyidina Ali katakan, kamu kalau hidup tuh kalau bisa bayangin seolah-olah besok mau wafat, agar waktumu itu menjadi berkah. Jadi kalau besok seolah-olah kita mau wafat, kan kita akan memaksimalkan waktu kita setiap hari. Nah, saya itu kaitkan dengan teori waktu yang otentik dari Heidegger, salah satu filosof Jerman. Kata Heidegger juga begitu, agar waktumu otentik, coba kamu bayangin seolah-olah nih, kamu lagi di ambulans, nganterin ibumu yang sakit jantung. Yang setiap detik kamu akan rasakan penting itu waktu. Nah, jadi gitu-gitu. Waktu yang otentik, baru sekali saya mendengar istilah waktu yang otentik. Iya, karena kita kan banyak waktu kita gak otentik kan, jadi lewat begitu saja. Nah, itu saya suka begitu, pakai pisau bedahnya filsafat untuk kemudian memperdalam lah keislamannya. Karena itu kalau diamati corak dakwah saya tuh kental nuansa rasional gitu, makanya banyak anak muda yang suka gitu karena pendekatan rasionalnya ada karena pengaruh filsafat. Sehingga saya sangat surprise ketika filsafat diharamkan. Wow, kata saya. Makanya udah bikin konten tuh tentang ketidakharaman filsafat.
Jangan-jangan saya akan jadi pengangguran kalau filsafat diharamkan, karena itu nyawa saya. Dan itu bawaan dari kecil memang. Orang tua saya sangat rasional dalam berislam. Ayah saya sangat rasional dalam berislam. Dan dia tidak segan-segan menolak yang tidak rasional dalam Islam, yang itu pendapat tokoh-tokoh gitu. Nah, cuma tadi kalau saya kembali ke pertanyaan yang tadi juga pertama tadi, jadi memang dari awal sekolahnya pun sekolah agama keislaman, tetapi saya pernah lihat wawancara Bebusin juga yang di Are We Okay? Oke. Yang itu juga itu wawancara bagus juga, silakan search juga. Di mana di situ saya mendengarkan bahwa dari keluarga Bebusin itu 5 bersaudara, 1 sudah wafat ya. Dan 4 kan tidak semuanya akhirnya berdakwah juga, atau jalurnya berbeda-beda, walaupun atau mungkin berdakwah tapi mungkin bukan sebagai pendakwah karirnya lah gitu ya. Semua pendakwah, tapi 1 penulis, 1 yang pendakwah yang penceramah, 1 pebisnis yang kata ayah saya, jadilah orang kaya agar bisa bantu orang lain gitu. Nah itu kalau awalnya dibilang sempat ya agak dipaksa lah, atau diarahkan, dipaksa. Gitu. Nah, tapi itu momennya kapan, Bebusin? Itu waktu mulai tidak lagi merasa terpaksa. Iya. Momen saat memang ini apa yang saya jalani. Jadi momen pertamanya itu kan sebenarnya ketika TK naik ke SD, ayah saya menulis di raport saya, cita-citanya adalah ulama yang rasional. Itu yang nulis ayah saya. Ulama yang rasional. Iya, ulama yang intelektual gitu kira-kira. Nah, akhirnya itu sudah ya itu ya terpaksa gitu. Walaupun orang tua saya punya metodologi gitu yang terkesan tidak memaksa, padahal ya maksa-maksa juga gitu. Enggak, jadi kayak enjoy gitu. Orang tua saya sangat-sangat mengontrol anak-anaknya karena khawatir pada pergaulan pada waktu itu dan lain sebagainya. Nah, mulai merasa enjoy itu ketika di pesantren. Jadi di pesantren, pertama saya merasa tertekan sekali ketika di SMP, di sekolah negeri. Karena kan iklimnya itu dalam tanda petik sekuler. Jadi pendakwah itu gak keren sekali di komunitas itu kan. Mereka itu main band, saya enggak gitu. Saya jadi rohis gitu. Rohis itu kan sesuatu yang culun lah di SMP negeri saya gitu. Jadi biasanya orang yang ikut rohis ya karena dia sudah biasanya karena lemah gitu, nggak bisa main basket, nggak bisa ngeband gitu, ya udahlah jadi rohis. Nah itu tertekan sekali, tertekan dalam artian kenapa gue gini gitu, padahal gue bisa ke yang lainnya gitu, tapi enggak gitu. Kemudian ada masa juga ketika sebelum di awal-awal nyantri, ketika saya harus masuk IPS, padahal nilai IPA saya bagus. Karena IPA kan nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi kata ayah saya, kamu masuk IPS saja. Padahal saya nggak pengen IPA, tapi nilai IPA saya bagus sekali. Dan guru saya, kepala sekolah juga mengarahkan saya untuk masuk IPA. Tapi nggak, kata orang tua saya, IPS saja. Tentu dengan diskusi, orang tua saya itu tetap nggak tiba-tiba harus, tapi diskusi. Dan saya akhirnya terpengaruh gitu. Nah, itu gak nyaman sekali SMP sampai awal-awal SMA. Baru setelah di pesantren, nah kulturnya pesantren itu kan kultur pendakwah memang. Ya. Nah dari sana saya menemukan kenyamanan. Karena itu saya bikin berbagai kegiatan. Saya tampil sebagai penceramah di pesantren. Kemudian saya bikin kegiatan pertama itu, nggak pernah ada di pesantren. Debat dan diskusi agama. Nah konsepnya itu seperti yang ada di Kultum Pemuda Tersesat di channel saya. Jadi silakan mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh yang ada di pikiranmu tentang agama. Nanti santri yang menjawab juga secara semaunya, sependek pengetahuan dia. Baru di akhir nanti semua pertanyaan dirapel dijawab oleh kiai saya gitu di pesantren. Jadi dari sana saya tuh wah itu muncul. 2 tahun di pesantren saya menulis di majalah keislaman. Kemudian dari sana sudah
nyaman dengan keislaman. Saya penasaran, pertanyaan kayak gimana misalnya dulu waktu itu yang aneh-aneh tadi itu misalnya kayak gimana? Aneh-aneh tuh gini misalnya. Bahasanya Tuhan itu ketika menyampaikan ke Jibril yang kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad itu apa? Kalau kan Tuhan itu tidak terbatas. Kalau pakai bahasa kita berarti kan Tuhan terbatas oleh bahasa-bahasa yang disampaikan kepada kita. Gitu. Itu misalnya. Kemudian kalau ya ala di Pemuda Tersesat. Kalau di Pemuda Tersesat itu misalnya ada pertanyaan begini. Kalau pahala dan dosa kita nanti 50-50, apakah akan ada extra time di dunia? Atau kalau kiamat itu hari Jumat, dalam hadis kiamat itu hari Jumat, negara-negara yang masih Kamis atau sudah Sabtu itu bagaimana? Ada perbedaan waktu. Iya. Jadi itu saya bikin itu dulu. Makanya ketika ketemu Kultum Pemuda Tersesat, saya langsung oke gitu. Apalagi itu sesuai dengan core dakwah saya, dakwah yang menyenangkan itu. Karena saya bayangin anak muda gak kira masuk mendengarkan dakwah kalau tidak menyenangkan cara pembawaannya, apalagi menakutkan gitu. Diceritain cuma neraka aja. Itu saya rasa untuk masuk ke segmen anak muda itu akan berat. Padahal dalam hadis dikatakan yang mengundang senyumnya Allah itu adalah ketika anak muda itu masuk ke dalam jalannya Allah. Karena kalau orang tua masuk ke jalan Allah itu biasa sudah ingat mati dia. Kalau anak muda itu kan seharusnya have fun, ini dan itu. Tapi kalau dia di masjid atau berdakwah atau masuk ke jalannya Allah itu amazing gitu. Allah kaget gitu. Wah, hebat Anda gitu. Senyum Allah gitu. Nah, makanya saya tuh akhirnya ya udah, akhirnya dakwahnya itu sampai pada suatu tayangan saya pernah bilang saya itu jadi badut juga oke, asalkan dakwah ke anak muda ini sukses gitu. Makanya ya misalnya teman-teman filsafat saya ada beberapa yang agak, lu kok udah berubah sih? Dulu saya menulis tentang filsafat yang mendalam, sekarang jadi pengasuh Pemuda Tersesat. Gak takut tersesat juga. Makanya saya tuh khawatir mereka yang mendakwai saya. Terus Beb, nah saat tadi ya, kalau yang saya tahu kan Habib Husin ini kan juga walaupun ya sudah mulai berdakwah tapi juga sempat bekerja di perusahaan awal-awal karir gitu kan. Nah, iya. Kembali ke saya tanya ini mau ada kejadian apa gitu yang akhirnya memutuskan enggak lah udah mau full time atau jadi ya sebagai entrepreneur lah gitu ya, bukan lagi bekerja di tempat di perusahaan orang atau di tempat orang itu. Sebenarnya gini, saya nggak punya mindset sebagai karyawan karena ayah saya juga entrepreneur. Ayah saya bahkan bukan entrepreneur, bahkan nggak kerja dalam tanda petik. Karena ayah saya hanya mengandalkan rumah walet. Yang itu dikerjakan oleh orang, ada persentasenya dia nerima aja. Karena konsep dia pegang yayasan seumur hidupnya, nggak digaji gitu. Jadi saya itu nggak punya bayangan bekerja, bahkan bukan karyawan ya, kerja aja menurut saya. Jadi apa yang dipikir waktu mulai misalnya pas kuliah gitu? Nanti setelah selesai kuliah saya, pikiran itu aja nggak ada. Pikiran itu aja nggak ada. Pikiran itu nggak ada. Saya itu sedikit dari sedikitnya anak filsafat. Anak filsafat itu mungkin hanya di kelas saya dulu itu 14 di semester awal. Di semester akhir sudah sisa 6 mungkin atau 5. Saya itu salah satu dari sedikit jumlah yang sedikit itu yang memilih filsafat. Rata-rata pilihan kedua karena nggak diterima di tempat lain dia masuk ke filsafat karena dianggap filsafat ini nggak penting gitu. Nah, jadi kalau saya pilihan saya memang filsafat, suka filsafat. Dari masih di pesantren sudah baca buku-buku filsafat gitu, sudah dekat dengan filsafat. Jadi bayangan kerja itu jauh. Anak filsafat madesu, masa depan suram karena nggak ada pekerjaannya katanya. Nggak ada kan pekerjaan yang sesuai dengan bidang filsafat gitu. Saya nggak merasa itu relate dengan saya. Kenapa sih kalau madesu gitu? Jadi kalau menurut saya gitu. Jadi nggak ada bayangan kerja. Nah, tapi selesai saya kuliah, kemudian
sambil nunggu ijazah ada yang menawarkan untuk bekerja di perusahaan. Nah, akhirnya saya bekerja di perusahaan. Karena memang saya tidak tahu semua tentang bekerja, apalagi jadi karyawan, akhirnya performa saya buruk sekali di perusahaan. Misalnya saya selalu, timeline aja itu saya nggak tahu. Membuat timeline pekerjaan gitu, itu saya nggak tahu, sama sekali saya nggak tahu tentang hal itu. Jadi gagap sekali, 6 bulan saya merasa nggak betah. Saya mengajukan resign. Tapi diminta 1 tahun lah coba, siapa tahu ini. Karena memang walaupun pekerjaan saya secara teknis buruk, tapi secara dulu itu mengelola website, secara konten bagus sekali karena basic saya penulis. Nah akhirnya ya udah coba setahun akhirnya ya udahlah nggak kuat. Akhirnya sama aja. Sejak itu saya nggak pernah sebagai karyawan. Dan semuanya juga saya jalani tidak secara serius gitu. Kayak toko buku ini. Ini nggak sengaja, jadi ada akun media sosial kita dulu tentang sejarah, dan akhirnya mikirin gimana kok keluar duit terus nih bayarin hostingnya, ini dan itunya. Akhirnya coba dijualan buku, akhirnya laku, ya udah jalan gitu. Ini jalan berapa lama sekarang itu? Ini sudah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Jadi saya itu, menariknya, saya pernah serius bekerja, itu jualan kebab. Pakai gerobak gitu. Itu sama teman saya yang jaga, saya yang modalin gitu kira-kira. Nah, serius itu saya kerjakan, tapi nggak sukses. Di pekerjaan yang saya tidak serius gitu, nggak sengaja saya sukses gitu. Nah, yaitu kalau dalam Islam kan disebutnya min haitsu la yahtasib. Kadang rezeki itu dari tempat yang nggak terduga-duga. Kita kerjanya di buku, suksesnya di kebab. Kerjanya di kebab, suksesnya di buku gitu. Menarik gitu. Jadi tetap sih kalau kerja, jadi ayah saya itu bilang kita harus tetap bekerja, gitu. Harus sustain. Tapi di sisi lain hidup itu untuk ibadah. Itu yang ayah saya itu tekankan sekali. Hidup itu untuk ibadah. Jadi semua core-nya adalah ibadah, bekerja sebagai ibadah. Tapi bukan hanya diniatkan sebagai ibadah, tapi dijalani juga sebagai ibadah. Artinya bekerja secara konsisten, secara bertanggung jawab, dan membagikan sebagian hasil pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Itu sangat ditekankan. Jadi kira-kira, makanya ada yang pernah memberi catatan lah kepada saya. Kok kebanyakan obrolan saya itu tadi tentang kematian, hidup sederhana, nggak ada motivasi untuk jadi kaya gitu. Itu kata saya ya karena memang besar dalam lingkungan yang seperti itu, jadi ibarat kata tidak mencita-citakan untuk jadi orang kaya gitu. Dan memang merasa nggak penting gitu jadi orang kaya gitu. Ya karena itu pertama dari kecil sudah melihat kesederhanaan, kemudian terus menjalani itu. Jadi memang nggak punya referensi tentang pentingnya jadi orang kaya, itu nggak punya referensi gitu. Ini saya punya banyak cabang pertanyaan sekarang ini. Mau kesini bisa, kesana bisa. Oke. Berarti setelah akhirnya resign, saat itu mulai full time berwirausaha, meskipun tadi ada yang serius, ada enggak, tapi sudah artinya kepikiran nggak sih kalau saya resign dari sini penghasilan dari mana? Atau saat itu juga ada usaha sampingan juga bersamaan waktu itu atau gimana? Enggak, karena kan kalau secara ekonomi sudah dijamin oleh honor menulis. Saya termasuk crazy rich Ciputat lah dengan menulis itu. Karena honor menulis kalau untuk anak kos itu gede sekali. Oh, baru tahu saya. Jadi saya kan menulis dulu di koran. Seminggu mungkin 1 kali. Honornya itu mungkin 500.000. Jadi sebulan sebagai seorang mahasiswa dari nulis saya bisa pegang 2 juta. Lain dari yang lain gitu. Ada banyak kaitannya dengan menulis juga. Tapi gitu. Udah lulus kan? Sekarang sudah lulus S2 bahkan. Enggak dulunya. Waktu itu pas saat resign itu? Iya, itu sudah lulus. Jadi kalau seharian itu setelah lulus pun kan saya terus menulis. Jadi kalau secara ekonomi nggak pernah bermasalah. Karena dari honor tulisan itu, bahkan saya masih mampu membeli buku gitu dari menulis itu. Jadi pas kuliah, ya itu crazy rich itu. Saya lumayan. Karena dari menulis. Nah, makanya kalau secara kebutuhan sudah oke gitu.
secara keinginan, saya nggak punya imajinasi tentang keinginan. Nggak punya imajinasi tentang misalnya barang branded, itu saya nggak punya imajinasi. Oke, keinginan dalam arti seperti itu maksudnya. Iya. Saya tadi mau tanya lah, bukannya tadi ingin berdakwah itu Oh keinginan iya, juga. enggak. Keinginan artinya Iya. yang sifatnya yang materi atau iya, apa? materi itu saya nggak punya bayangan gitu. Misalnya ya barang branded itu saya nggak punya bayangan. Terus suka motor ini, suka mobil ini itu enggak. Jadi ya betul-betul problemnya, titiknya adalah pada imajinasi itu tidak ada. Saya besar dalam lingkungan pendidikan dan atmosfer yang tidak seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya make sense gitu. Sama kemudian perjalanan dakwah saya gitu. Walaupun di sisi lain kan ada orang yang memang perlu menggarap dakwah Islam yang kaitannya dengan hidup yang kaya untuk kemudian membantu orang lain misalnya. Tapi saya memilih jalan yang tidak seperti itu gitu. Karena saya melihat di mata saya ya berdakwah itu kan sekarang ini sudah menjadi pilihan hidup gitu kan, jalan hidup. Nah, saya melihat berkarir itu begitu gitu. Tidak aja bekerja di tempat A atau tempat B gitu. Artinya kita berkaryanya lewat jalur apa, itu kan buat saya berkarya seperti itu gitu. Saya melihat Habib Hussein berkarirnya lewat dakwah gitu kan. Nah, saat mulai memutuskan untuk berkarir sebagai pendakwah ini untuk mulai full time gitu, misalnya sudah desain baik lewat tulisan ataupun lewat channel-channel yang lain gitu, sempat ada rasa takut nggak, kayak berhasil bisa nggak ya gitu? Kalau bisa enggaknya nggak punya bayangan tentang itu lagi-lagi. Karena gini, saya nggak menganggap berhasil dari segi banyaknya orang yang mendengar saya itu sebagai tolak ukur. Gitu juga YouTube saya kan nggak pernah menganggap subscriber banyak itu sebagai keberhasilan dakwah. Enggak, jadi saya murni menyampaikan aja, pada akhirnya banyak yang nonton atau tidak, banyak yang terpengaruh atau tidak, bagi saya itu bukan urusan saya gitu. Jadi pertama itu tidak menggantungkan tolak ukur keberhasilan dari hal itu. Kemudian yang kedua juga ketakutannya itu justru bukan di sana. Ketakutannya adalah ya sekarang itu kan iklim keberislaman kita secara umum, keberindonesiaan kita itu sangat sensitif sekali. Orang mudah tersinggung. Orang sangat kering, gampang terbakar gitu ibarat kata daun. Nah, itu yang masih jadi waktu itu jadi pertimbangan gitu. Jangan sampai saya masuk ke dunia dakwah niatnya berdakwah tapi memperburuk keadaan. Akhirnya justru nilai dakwahnya kontraproduktif. Karena itu saya menjaga betul omongan saya dan masuk dakwahnya pada aspek yang memang betul-betul general dan nyaman gitu, yaitu tasawuf, spiritualitas Islam. Jadi gak bicara tentang hukum Islam yang terjadi perbedaan banyak. Saya hanya fokus, ayo kita ubah hati kita jadi lebih baik, mindset kita jadi lebih baik, gitu aja sih. Berbicara tentang bagaimana seorang anak muda merubah pola pikir dan pola rasanya menjadi lebih baik gitu. Lebih sensitif terhadap segala sesuatu gitu. Itu justru yang khawatir gitu. Jangan sampai kontraproduktif nih ininya saya. Karena terus terang kan dakwanya agak nyentrik kan. Nggak seperti umumnya pendakwah gitu. Ya itu yang dulu masih sempat jadi kekhawatiran gitu. Jadi kalau nggak suksesnya sih nggak pernah khawatir. Gitu. Dan kekhawatiran itu kemudian jadi kenyataan nggak? Artinya orang yang ada yang ngomongin ini gimana sih kok caranya begini? Secara umum nggak. Secara umum nggak? Secara umum nggak. Meskipun ada aja ya segelintir orang, tapi secara umum tidak. Karena mungkin ya memang saya menjaga untuk tidak menyinggung orang lain, menjaga untuk tidak cari masalah dengan siapa-siapa gitu. Jadi dan mencoba merangkul siapapun, dan ini yang penting mungkin selalu siap untuk minta maaf kalau menyinggung siapapun. Saya itu di Twitter saya, di Instagram saya, orang sedikit aja salah paham sama saya langsung minta maaf ya. Itu problem
orang berdakwah kadang sekarang, bukan hanya berdakwah semuanya, orang menganggap maaf itu simbol kerendahan, kerendah dirian. Padahal bagi saya itu adalah simbol kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Nggak perlu merasa, kalau minta maaf berarti saya merasa bego, merasa lemah, merasa kalah. Enggak sih. Bukan kerendah dirian, tapi kerendah hatian. Jadi itu justru prestasi. Kemudian yang kedua ya, orang itu menganggap rendah kata tidak tahu dalam dakwah, sehingga takut aja bilang nggak tahu. Padahal nggak tahu itu ya satu pengetahuan. Salah satu keistimewaan orang itu kalau dia tahu untuk bahwa dirinya tidak tahu. Itu kata Imam Ghazali. Dia mengetahui bahwa dia tidak tahu. Itu iya. bagus. Yang repot Anda kalau ketemu sama orang bodoh dan dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, dan akhirnya sok tahu dia. Nah, orang sok tahu ini yang repot mitigasinya. Gimana ini nangani orang yang sok tahu ini? Kalau orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tinggal belajar aja, diajari. Kalau bahasa lainnya dibangunkan dari tidurnya. Nah itu sih. Jadi menarik. Secara dakwah itu aja sih mungkin yang sempat di awal-awal. Sama juga yang jadi kekhawatiran adalah kalau orang punya kalau seseorang itu punya ekspektasi berlebih kepada saya. Itu yang dikhawatirkan. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya saya kan selalu menyebut diri saya ini penyambung lidah ulama, bukan ustadz, bukan ulama, tapi nganterin aja ke ulama gitu. Jadi kultum pemuda tersesat, kalau sudah tidak tersesat saya antar ke ulama, sudah ngajinya ke ulama gitu. Kemudian orang terlalu menganggap seolah-olah saya ini sudah menjalankan secara baik semua yang saya omongkan. Orang menganggap saya ini wah hebat, baik. Ini itu sih yang dikhawatirkan. Padahal kenapa mengkhawatirkan itu? Artinya apakah karena merasa? Iya, karena nyatanya belum bisa secara baik menjalankan apa yang saya katakan. Saya hanya ketika saya punya komitmen tentang sesuatu, saya kemudian menebarkannya kepada orang lain untuk saling bersama belajar tentang itu. Yang nggak boleh itu kan kalau kita nggak punya komitmen sama sekali tentang sesuatu kemudian menceramahkannya, itu artinya munafik Anda. Nah, tapi kalau saya memang menjalani apa yang menceramahkan, apa yang saya belajar di sana dalam menjalaninya. Nah, tapi kadang orang itu punya ekspektasi seolah-olah saya ini, wah, hidupnya tenang banget seperti intonasinya ketika berbicara. Padahal saya sudah ceritakan, saya tidak menjadi karyawan, entrepreneur juga nggak jelas. Jadi saya setiap malam sering bagaimana cara saya mendapatkan uang ya. Jadi gak tenang-tenang banget juga gitu. Makanya saya selalu mentransfer itu juga ke orang lain. Ayo gitu, Anda itu gak perlu merasa, wah ayo gimana caranya cepat jadi orang baik. Enggak, enjoy aja, jalani aja semua itu secara natural. Justru kalau berlebihan, buru-buru, pasti terperosok Anda. Jadi santai aja gitu, jalani. Yang penting punya komitmen, punya progres menjadi lebih baik setiap hari. Pernah nggak? Jadi misalnya kayak tadi kan itu ternyata juga mikirin gitu juga, dari mana ntar dapat duitnya, kan itu juga jadi pikiran juga kan. Iya. Nah, pernah nggak terpikir apa pindah jalur aja ya gitu? Iya, enggak sih kalau itu, karena itu sudah terlalu tersuges oleh ayah saya. Saya curiga ayah saya itu kalau saya tidur dari kecil kayaknya dia seperti Romi Rafael bawa kalung gitu, pendakwah gitu. Saya curiga. Jadi enggak, kalau itu enggak sih. Atau godaan seperti itu ada nggak? Udah godaan dalam arti gini, maksudnya ya kayak godaan kayaknya negatif banget. Tawaran lah gitu. Untuk yang tawaran sesuatu yang mungkin secara finansial lebih menggiurkan gitu. Banyak dan itu tawaran. Berbeda jalur sebetulnya. Oh, kalau berbeda jalur iya, tapi yang banyak tetap di jalur ini. Tapi ditawarkan yang bersifat materi. Jadi Anda dakwah tapi diarahkan oleh seseorang untuk apa? Ngomongnya gini ya, itu iya. Gitu. Dan apa? Saya mau Habib, kalau Habib begini kita support di ini itu banyak sih kalau itu. Tapi memang saya nggak mau bilang saya itu nggak tergoda gitu, tapi memang
saya tidak punya imajinasi tentang itu. Jadi nggak ada asik-asiknya ke saya gitu. Bagi saya itu nggak menarik gitu. Tapi kan kalau menarik, ketika itu datang bukan imajinasi lagi, nyata. Iya, tapi bukan maksudnya saya nggak punya imajinasi bahwa itu godaan gitu. Maksudnya kelebihan di bidang materi itu bagi saya karena tadi yang saya bilang itu dari kecil nggak ada, kerja aja nggak ada itu saya. Jadi seolah-olah hidup ini nggak usah kerja di bayangan saya. Seolah-olah nanti saya itu kecil membayangkan ketika saya dewasa nanti rumah saya akan didatangi walet, nanti tutup, saya cari rumah lain, udah nggak usah bekerja. Jadi nggak ada imajinasi tentang kerja, apalagi tentang karyawan tadi. Makanya saya kerjanya dalam arti kerja kayak kerja kantoran atau kerja karyawan gitu, maksudnya kerja karyawan. Iya. Oke. Kerja secara umum pun ya enggak juga gitu. Ya dakwah itu sudah dakwah. Itu bekerja jadi, juga kan, Beb? Ya, tapi kan kita tidak menganggap itu sebagai pekerjaan, sebagai karir ekonomi kita kan. Jadi artinya nggak ada jaminan digaji kan oleh itu. Bahkan kadang Anda terima amplop nggak taunya dibuka ucapan terima kasih. Jadi kalau mindsetnya tidak full di sana di dakwah, ya akan banyak kecewa, akan banyak. Kalau pas misalnya, maaf ya, ada kejadian kayak gitu misalnya, ini karena Habib tadi ngomong, jadi saya penasaran gitu. Misalnya ada kejadian gitu, dapat amplop, nggak tahu isi ucapan terima kasih gitu. Nah itu ada rasa gimana sih ini? Ada kayak gitu, ada kan? Ada lah. Buat Anda yang pernah ngasih amplop saya kosong, ada loh perasaan gitu. Ya manusiawi sih ya. Ada lah. Karena gini, kita nggak bicara saya pribadi itu aja. Dakwah aja itu kan butuh duit. Beli kamera, transport, semuanya. Kita nggak bicara kebutuhan saya dan keluarga lah, dan istri misalnya. Kita bicara dakwah ini sendiri itu kebutuhannya tinggi sekali. Apalagi kalau kita berbicara dakwah dalam pengertian yang sebenarnya, yang begitu luas itu. Seperti dakwahnya para kiai-kiai kampung. Itu yang juga mulai saya rasakan 1-2 tahun ini. Yakni orang itu bukan hanya tanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Tapi, Bib, saya punya utang ke si A atau si B, gimana cara bayarnya? Bisa nggak saya pinjam dulu sama Habib? Bagi saya itu dakwah. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Bib, saya dapat beasiswa, bisa nggak Habib bantu? Untuk ongkosnya ke luar negeri gitu. Itu kalau kiai kampung itu hampir setiap hari. Jadi kiai kampung itu mengurusi semua urusan masyarakat agar masyarakatnya tentram, aman, sejahtera, damai. Bukan hanya kepala dan hatinya, lanjut ke bawah, perutnya juga diurusi sama dia. Nah, itu dakwah sebenarnya. Jadi motivasinya bekerja atau mencari pundi-pundi ya mungkin itu pada akhirnya yang paling besar. Bagaimana kita bisa membantu orang lain gitu pada akhirnya. Nah, kalau dakwah yang sebenarnya ya seluas itu sebenarnya, diurusi itu semua urusan masyarakat gitu. Sebagaimana Nabi itu kan semua keluhan orang datang kepada Nabi. Baik itu urusan rumah tangga. Kita itu juga gitu, Bib, suami saya begini, ini gimana caranya mendamaikan saya dan suami saya. Bahkan ya dalam beberapa hal corona aja kan nanyanya ke kita juga. Atau puasa tuh, Bib, saya sakit, apakah saya tetap harus puasa? Tidak, kata saya. Tapi gimana ya, Bib, saya ini sakitnya gimana ya, sampai bikin saya nggak puasa nggak? Itu Anda tanya ke dokter, kata saya. Jangan tanya ke saya. Sakitnya itu pada batas yang normal atau tidak, itu tanya ke dokter. Orang itu kan semua ditanya ke kita. Kita ini seolah psikolog, seolah dokter, seolah pengusaha, seolah konseling rumah tangga, seolah-olah ngerti parenting semua kan. Misalnya ada satu orang yang ke saya nanya, katanya anaknya ini nakal gitu. Ini gimana caranya biar anaknya ini? Coba minta kopiahnya Habib dikirim ke kami gitu. Atau lama nggak dapat jodoh, gimana doanya?
Kata saya, iya memang ada doanya di Quran. Tapi doa saja, kalau Anda tidak download yang namanya WhatsApp untuk Anda cari, atau kalau Anda di rumah saja, tidak keluar, tidak mencari, ya Anda nggak kira ketemu, walaupun doa sampai tembus langit berlapis-lapis. Jadi artinya kalau dakwah secara umum ya begitu, kita mengurusi semua urusan pada akhirnya. Nah itu, kalau orang, saya rasa ya kalau orang nggak siap dengan matang, ya kecewa, ya berat, ya nyesel, ya akhirnya pengen pindah haluan aja akhirnya. Terus kayak tadi kan kebutuhannya tinggi, kebutuhan secara finansialnya untuk melakukan dakwah dengan baik gitu kan. Itu ada kebutuhan finansial juga, dan terus ada di sisi lain kan sepertinya ada kesan mungkin ya, kalau ya kan sebagai apa, dulu ya. Selain ada kesan, ada yang jualan juga lewat, jadi mungkin kita tunggu sebentar, ada motor lewat kan. Motor brong. Jadi ada kesan ya, orang alim tuh kayaknya yang suci gitu kan tadi kan. Jadi kalau misalnya kalau dapat dikasih amplop tapi nggak ada duitnya misalnya, ya kamu melakukan ini apa karena Allah atau bukan gitu kan. Ada kesan-kesan begitu, dan Habib sendiri ini nggak, kadang kayak misal tadi ini kok gimana sih kok kosong, nggak ada kecewanya juga, namanya manusiawi gitu kan. Tapi terus ada perkecamukan juga nggak di dalam hati, atau ya Allah ini kok ada hal-hal gitu. Jadi karena Allah dan menerima amplop itu jangan dibenturkan sebenarnya. Itu bukan dua hal yang berbenturan itu. Sesuatu yang wajar saja. Bahkan seharusnya penuntut ilmu dan pengajar itu seharusnya dijamin urusan dapurnya oleh masyarakat gitu kan. Nah, ada kecamuk itu enggak, mungkin karena saya orang yang beruntung. Karena ini saya punya pekerjaan yang alhamdulillah jalan gitu. Kemudian di dakwah juga saya bikin beberapa hal, inovasi-inovasi yang agar dakwah ini bisa sustain dengan sendirinya, punya pendapatan tersendiri gitu, dari berbagai hal-hal yang sifatnya kreatif gitu. Dari sana mungkin akhirnya relatif tidak pernah ada di fase yang wah berat nih gimana ya. Enggak sih, karena kebetulan ya itu dari buku, dari beberapa hal, bahkan mungkin kalau saya melangkah lebih jauh lagi, itu mungkin ada sampai yang begitu besar jaminannya, karena subscriber saya di YouTube aja minta saya untuk menetes gitu. Itu aja sumber keuangan kalau saya mau. Belum lagi donasinya itu tinggi sekali, banyak orang yang ingin berdonasi. Beberapa saya oke gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah ada masa yang kemudian ini gimana gitu. Cuma yang soal amplop itu memang kadang Anda surprise gitu. Makanya kayaknya pendakwah memang nggak boleh punya riwayat sakit jantung agar nggak shock ketika begitu. Ya karena saya juga berpikir kita belajar misalnya ikut kelas tertentu, kita bayar untuk mendapatkan ilmu kan, kita juga artinya ini pun juga dan saya setuju itu, saya setuju itu. Ini ilmu. Makanya saya bilang kenapa Anda mau bayar mahal untuk membenahi tubuh Anda, tapi Anda tidak mau bayar mahal untuk membenahi pikiran dan hati Anda. Ke dokter itu mau bayar mahal, bahkan ke bengkel aja mau bayar mahal untuk motornya, tapi untuk hatinya ke ulama kayak sayang-sayang sama duitnya. Nah itu bagi saya salah satu penanda ketersesatan Anda. Kayaknya Anda harus banyak nonton Kultum Pemuda Tersesat. Tapi kenapa menurut Habib Husin kenapa orang banyak berpandangan seperti itu? Iya, karena mungkin yang pertama ya, karena kita ilmunya ilmu agama. Dianggap kalau ilmu agama itu ya ikhlas itu berarti tidak menerima duit. Padahal tidak ada hubungannya. Kayak gini, Anda ikhlas beribadah, tapi tetap berharap surga boleh.
Bukan dua hal yang bertentangan. Surga sebagai imbalan gitu kan. Iya, itu yang dijanjikan oleh Allah. Apakah Anda berharap surga berarti tidak ikhlas? Enggak. Jadi kalau ilmu agama. Yang kedua, memang kita disarankan kan tidak mengkapitalisasi dakwah. Tapi ini bukan mengkapitalisasi. Ini untuk pertama sustain dakwahnya itu sendiri. Menurut saya banyak dakwah gagal karena dia tidak sustain secara ekonomi. Si pendakwahnya harus ngurusi hidupnya sendiri plus ngurusi bagaimana beli kamera untuk dakwah dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya kan terpecah-pecah konsentrasi dia. Makanya saya setuju bahwa harus dihargai. Dan itu pun bukan menghargai dakwahnya ya. Anda bayar penceramah itu, memberikan honor untuk penceramah, bukan menghonor ilmunya, yang dihonorkan waktunya, transportasinya dan lain sebagainya. Tapi sorry, bukan menghonor ilmunya, kenapa tidak? Dalam arti itu kan, ya kita kan belajar tuh untuk mendapatkan ilmu dari ya, artinya gitu. Enggak, kalau ilmunya kan nilainya terlalu mahal untuk dihargai dengan uang itu sebenarnya. Itu hanya ucapan terima kasih atau membeli waktu yang seharusnya kita gunakan untuk bekerja. Nah, jadi kemudian yang kedua mungkin yang membuat orang merasa oh ini nggak perlu diapresiasi secara ekonomi. Mungkin dianggapnya kita ini sudah enak gitu. Karena pendakwah itu kan adem ngomongnya, seolah-olah nggak punya urusan dengan ekonomi. Seolah-olah rice cookernya diisi kun fayakun gitu. Jadi itu yang membuat mungkin akhirnya orang ngerasa nggak perlu gitu. Padahal banyak kegagalan dakwah karena itu. Karena pendakwahnya harus juga mikiri hal-hal di luar dakwah. Di sisi lain, ada orang yang menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang mirip-mirip dakwah, padahal itu kebalikannya dari dakwah. Misalnya ke dukun, untuk jodoh, untuk urusan pekerjaan. Jadi ini nggak rasional gitu. Itu yang bikin orang kemudian, atau yang nggak ekstrim ya gitu. Untuk gini, yang nggak ekstrim dari ekstrim juga sih. Ini saya pernah punya pengalaman. Jadi ada satu teman saya, dia seorang pendakwah juga. Nah, dia suruh mengajar seorang anak muda yang dia kaya raya. Berapa sebulan? Saya mau gaji kamu 2 juta gitu sebulan untuk ngajari saya ngaji dan keislaman. Dia sih oke-oke aja nih awalnya si pendakwah. Akhirnya datanglah, ini real story ya, kisah nyata. Dia datanglah ke rumahnya. Kemudian dia ngajari, ternyata si anak ini juga punya anjing. Punya anjing. Nah, setelah dia berapa kali ngajar dan akhirnya ngobrol, setelah ngajar itu ngobrol, oh ya ini anjing, iya. Anjingnya pintar, ternyata bisa nangkap bola, bisa begini, bisa begitu gitu. Akhirnya dia tanya, kok bisa pintar gini gitu anjingnya? Ya karena ada gurunya. Ternyata anjing ini ngeles. Oh ya, jadi diajari gurunya. Oh, berapa itu bayar? Bayarnya ya mahal sekali, bisa sampai belasan juta. Kata dia, Anda bayar gurunya anjing belasan juta, bayar gurunya diri Anda sendiri 2 juta. Itu kan banyak hal yang nggak masuk akal seperti itu, tapi dibiarkan saja. Jadi itu. Apalagi ada tren perawatan muka pakai madu dan susu, tapi susu untuk anaknya itu kekurangan dia. Jadi aneh, susu dibuat perawatan mukanya tapi susu buat dirinya dan anaknya enggak. Anjingnya dikasih susu, anaknya dikasih air gula. Anjingnya sehat, anak Anda diabetes nanti. Jadi hal-hal seperti itu kan. Nah itu, orang bayar pengacara mahal. Tapi kenapa dipermasalahkan ketika orang membayar agamawan gitu, pendakwah? Menurut saya enggak. Yang masalah itu kalau kitanya, pendakwahnya kemudian berpikir itu. Berpikir bahwa dakwah untuk benar-benar memperkaya diri ya. Kalau untuk kebutuhan oke-oke aja. Tapi
memang kebutuhan ekonomi untuk dakwah itu tinggi sekali. Kalau kita mau sukses, ya. Ya. Karena itu saya kan beberapa event dakwah saya berbayar. Yaitu untuk mengembangkan gitu. Dan orang join dengan ikhlas gitu. Itu untuk mengembangkan dakwah gitu. Karena kan butuh banyak hal dakwah ini untuk kemudian yang akhirnya itu butuh sumber ekonomi gitu. Oke. Nah jadi gini, Beb, ini masih banyak sekali lagi pertanyaan yang saya mau tanyakan sebetulnya. Cuma mungkin sih beberapa episode lagi mungkin kalau boleh lain waktu ya. Beberapa pertanyaan terakhir begini. Habib kan sekarang fokus dakwahnya yang paling utamanya ke anak-anak muda. Walaupun ya kalau ada yang usia lebih lanjut juga mau datang ya tentu silahkan gitu kan. Bayangannya Habib Husin seiring bertambahnya usia nanti semakin juga bertambah tua, apakah nanti juga akan bergeser juga targetnya atau sudah berpikir sampai ke sana? Pasti. Tadi saya bilang kan, tua itu pasti kan. Itu pun kalau tidak mati kan. Tua itu pasti. Jadi nggak usah menua-nuakan diri. Jadi ketika tua saya pasti akan menggeser semua dari segi konten, dari segi metode, semua akan saya sesuaikan. Tapi kan anak-anak muda ini harus dapat regenerasi pendakwah juga. Karena itu saya sudah lama memikirkan untuk membuat platform untuk regenerasi. Jadi dari sekarang pun sudah. Iya. Bahkan bukan hanya regenerasi, tapi mengamplifikasi, memperbanyak pendakwah-pendakwah yang untuk segmen anak muda itu. Karena nanti ditinggalkan harus ada penggantinya dan saya memang harus itu. Karena saya kan mengawal satu segmen dan satu kelompok anak muda yang nanti umurnya akan berkembang seperti perkembangan umur saya, yang ini harus terus dijaga kan. Sekarang mereka masih tersesat, mungkin 5 tahun lagi sudah mulai tidak tersesat, akhirnya konten saya sudah tidak berkenaan dengan ketersesatan, tapi tentang bagaimana menjalani Islam secara konsisten. Dan itu akan terus semakin dalam seiring dengan usia saya dan usia segmen saya gitu. Saya sangat menyadari itu gitu. Ini buat yang belum tahu, mungkin pemuda tersesat nih apa sih gitu? Buat yang belum tahu. Jadi pemuda tersesat itu segmen awalnya di Ramadan tahun lalu. Itu menerima pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan, puasa dan semua tentang Ramadan. Yang sifatnya kegelisahan anak muda yang nggak mungkin dia tanyakan di masjid karena khawatir Anda nggak dapat jawaban malah dapat pendungan. Misalnya, Bib, saya puasa tapi nonton video porno siang hari, bagaimana hukumnya? Itu kan nggak mungkin Anda tanya ke masjid. Nah itu ditanyakan kemudian dijawab. Padahal itu real kenyataan masalah mereka. Nah itu ternyata orang pengen setelah Ramadan dilanjutkan karena banyak masih kegelisahan. Intinya kelompok-kelompok yang STMJ lah, sholat terus maksiat jalan. Jadi, nah itu terus diayomi gitu. Nah jadi segmennya sekarang salah satu segmen saya itu kan ada kelompok anak muda yang seperti itu. Di sisi lain ada kelompok anak muda yang soleh tapi kesolehannya masih ritual saja. Secara sosial tidak, malah jauh dari tongkrongan setelah dekat dengan masjid. Padahal dia harus tetap nongkrong agar mewarnai tongkrongan itu jadi positif gitu. Atau juga banyak senyum. Bukan berarti Anda dekat dengan masjid kemudian harus merenggut-merenggut gitu. Juga memperdalam, bukan hanya secara ritual tapi spiritual juga, hatinya juga, pikirannya agar gak mudah suuzon kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi segmen lain yang juga digarap selain yang segmen tersesat gitu. Belum lagi segmen yang rasional gitu, orang-orang yang ingin mendengar perspektif tentang keislaman tapi rasional gitu, filosofis. Dan itu segmen berbeda-beda semua kan? Segmen berbeda-beda. Saya misalnya punya di YouTube saya itu ada Coki bertanya, Habib menjawab. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan rasional dari Coki yang agnostik. Beberapa konten saya juga pendekatannya rasional. Ada yang pendekatannya spiritual. Tergantung sih. Tergantung apa? Ya tergantung kebutuhan
anak muda itu apa. Yang itu saya tracking biasanya dari media sosial, dari media secara umum, apa sih yang harus saya kasih perspektif keislamannya. Makanya jadi pendekatannya pun juga berbeda-beda gitu ya. Pendekatannya berbeda-beda. Kalau yang soal Al-Qur'an, hadis, sunnah, ibadah itu biasanya saya menghindari karena sudah banyak yang menggarap itu. Jadi saya memilih yang belum tergarap gitu. Ini kan kita di toko buku nih sekarang nih. Habib Hussein ada buku favorit ada nggak? Apakah fiksi, non fiksi gitu? Iya, kalau fiksi nggak ada. Saya baca fiksi itu diantaranya Dunia Sopi karena filsafat. Rata-rata nggak suka fiksi gitu. Karena ngurusin yang non fiksi aja sudah ribet. Kenapa? Jadi non fiksi itu ya banyak sekali buku-buku filsafat saya pasti, kemudian buku-buku tafsir, buku-buku keagamaan secara umum. Kemudian salah satu yang saya baca dari sejak lama, kalau satu segmen buku atau satu penulis adalah Cak Nun. Bukunya Cak Nun itu banyak saya baca, banyak mempengaruhi juga. Di samping itu ya buku-buku pemikir-pemikir modern, kalau pemikiran keislaman kayak atau keagamaan secara umum kayak Karen Armstrong, Anne-Marie Simmel, kemudian Toshiko Isuzu dan lain sebagainya sih. Itu yang terakhir saya nggak tahu tuh. Nah, baru dengar tuh. Itu orang Jepang itu yang fokus di semiotika Al-Qur'an. Ya gitu-gitulah. Intinya pemikiran populer keislaman dan pemikiran yang neomodernis. Neomodernis itu artinya dia menjawab isu-isu populer secara keislaman, tapi dengan jawaban yang sebisa mungkin bisa dipahami banyak orang. Makanya tipikal buku saya baru menulis satu buku judulnya Tuhan Tak di Ka'bah, Tuhan Ada di Hatimu. Itu memang bahasanya dibuat sepopuler mungkin agar bisa dikonsumsi lebih banyak orang gitu. Dan memang tantangan kita kan masyarakat umum yang kemudian disebut dengan orang awam. Kalau yang terdidik ya sudah nggak perlu dididik lagi gitu. Artinya dia akan punya bukunya sendiri. Yang repot ini yang segmen bawah gitu kan. Itu yang sering nggak kena kan. Karena kalau di Jepang orang itu sesegmen bawah pun dia baca buku. Buktinya di bis, di kereta, di trotoar dia sambil jalan dia baca buku kan. Yeah. Baik membaca secara langsung atau mendengarkan audiobook kan. Kalau di Indonesia di perpustakaan pacaran. Jadi orang Jepang di bis, di kereta baca buku, orang Indonesia di perpustakaan pacaran. Jadi Anda harus bisa bikin buku yang memang seperti yang tadi saya cerita soal ayah saya, menghipnotis orang untuk nggak kerasa selesai. Wah, nggak kerasa saya sudah beriman ternyata. Gitu. Ada kisah satu ulama itu malam pertama dia mau tidur sama istrinya, kemudian ada buku di kamarnya yang terjatuh, dia lihat ternyata judulnya menarik, dia ambil, dia baca, nggak kerasa buku selesai, ayam berkokok sudah subuh, dia tidak menikmati malam pertamanya. Nah, saya penasaran, saya ingin nulis buku yang sampai bisa jadi sampai begitu efeknya. Anda memilih buku itu ketimbang malam pertama, itu yang penting. Dan buku Tuhan bukan di Ka'bah tapi Tuhan di Hatimu. Bisa ini videonya, bukunya nih gambarnya ada di sini nih di sini sekarang ya. Dan kalau mau dapetin bukunya sambil nunggu motor lewat, nah motor udah lewat. Nah, di deskripsi video ini juga nanti kita akan kasih linknya juga ya. Okay. Lo bisa dapetin videonya, dapetin bukunya, linknya untuk beli bukunya juga ada di sini ya. Dan juga link ke konten channel dan sosial medianya Habib Hussein juga ada di deskripsi video ini juga.
Dan tadi saya tanya buku, satu film, ada nggak film favorit tertentu? Yang terpikir saat ini ada nggak? Penonton film juga nggak? Banyak. Yang terpikir deh. Kalau yang film lama, yang saya sering masih ulang-ulang nonton itu Shawshank Redemption. Ya. Kalau Hollywood, film-filmnya siapa Shawshank itu apa? Morgan Freeman. Iya. Kalau Hollywood itu Morgan Freeman. Itu film-filmnya saya biasanya tonton. Kalau Bollywood itu filmnya Amir Khan. PK. Kemudian semua filmnya Amir Khan, Three Idiot, ya itu terlalu umum sih. Kalau yang ini sih PK sama yang tentang anak disleksia itu saya lupa judulnya. Nanti kita cari ya. Iya, jadi itu kemudian Secret Superstar. Ada film Hollywood gitu. Film Indonesia Tangisan Hati Seorang Istri di Indosiar biasanya dari siang sampai malam. Enggak. ini saya agak gitu. Sempat kaget tapi mau pura-pura biasa aja. Oh ya gitu. Jadi film itu Amir Khan. Kalau sama saya kalau Marvel, produksinya Marvel itu saya sukanya yang Doctor Strange. Oh, Doctor Strange. Karena itu menurut saya sangat spiritual film itu. Coba Anda tonton aja lah, biar gak ini jadi vlog tentang film. Doctor Strange itu sangat rekomendasi. Apalagi kalau Anda yang punya pengetahuan tentang spiritualitas, baik itu Islam maupun non-Islam, itu sangat relate film itu. Saya suka banget. Dan walaupun akhir-akhirnya wadidau ya, karena khas Marvel lah. Tapi ide ceritanya tuh bagus banget. Terima kasih banyak, dan sebelum ini kita betul-betul tutup gitu episode ini, dari Bibsen ada yang mau disampaikan yang lain juga mungkin? Saya biasanya kalau terakhir itu doa. Ini malah pesan. Enggak lah. Apapun yang saya mau pesanmu doa. Iya. Pesan di gini, saya itu ditekankan sama orang tua saya bahwa wakafkan umurmu untuk agama. Untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian intan surullah yang surukum. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Itu sesuatu yang tersuges dan saya yakini sampai sekarang. Dan akhirnya ya saya tidak pernah khawatir dengan jalan dakwah saya gitu. Dalam segala hal. Secara ekonomi iya, dan dalam segala hal saya gak pernah khawatir dengan jalan dakwah saya, karena selama kita berniat untuk bantu Allah, maka Allah akan bantu kita gitu. Makanya akhirnya ya enjoy dengan jalan dakwah ini, kemudian senang karena memang dijalani dan disampaikan semua dakwahnya dengan menyenangkan. Pada akhirnya ingin menginspirasi banyak anak muda bahwa Islam itu asik, dakwah itu keren. Kira-kira itu juga yang jadi target. Selain menulis buku yang bisa menggantikan keinginan Anda untuk menjalani malam pertama. Habib Hussein, terima kasih banyak. Ini sangat asik dan ini sangat keren. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga membuka warung sejarah RI ke kita untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan buat lo semua, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Mohon maaf kalau ada salah kata juga, Habib Hussein, dan buat semua teman-teman, sekali lagi sosial media atau channel-channel baik sosial media, kemudian buku, kemudian YouTube, Instagram dan lain-lain ada di deskripsi video ini. Silakan langsung ikuti, pelajari, dan terapkan insya Allah gitu ya. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.